timnya. Akankah Core, Hayabusa, Lancelot masih terbuka? Kemanakah arah perginya? Dan ternyata lebih memilih ke Tamus untuk Shadow Pink yang belum diambil sejauh ini. Tamus fix. Oke, I see. Berarti draftnya bener ini untuk di side-nya ada Hilda, ada Tamus, dan di mid-nya diperkuat ada Selena dan juga Popol Kupa. Yep. Dengan total ada 6 vision terbuka dari 3 trap-nya Selena dan juga 3 trap-nya Popol Kupa. Tinggal 1 core terakhir untuk tim EVOS Legend. Sedangkan kita lihat dari RRQ, oke, Kagura dan Baxia, Oke. Shadow Pink. Tetap dengan Kaguranya untuk kali ini Finn mungkin akan bermain dan juga bandananya lucu banget itu Finn ya. Biar rambutnya nggak ngalangin tapi Hylos akankah diambil oleh LJ. Sementara itu untuk Finn masih Shadow Pink juga, Kaguranya belum ada kepastian mau diambil atau tidak. Yap, Kagura diambil. Sementara untuk Hylos fix. Ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh RR Kyoshi. Sementara itu untuk EVOS, wow, Kimikah yang akan menjadi target dari hyper carry mereka? Cloud datang kembali ke Land of Doubt, bro. Surprise pick walaupun kita tahu dari Cloud sempat di nerf di Sempat patch di-nerf. yang baru. Ya, Dan sebentar itu kayaknya ada sedikit bug untuk ininya, swap. Harusnya sih Cloud-nya dipakai sama Rek. Seperti yang kita tahu, hero signature juga hero favoritnya Rek, yaitu Cloud, dan akan dijadikan hypercore. Walaupun kita tahu di patch yang sekarang tuh sudah di nerf dari segi movement speed dan juga dari stack love. Dan inilah dia game El Clasico, game pertama antara RR Kyoshi melawan EVOS Legend, dan pastinya dipandu oleh Cornet dan juga Papulong. iya, dipandu oleh Cornet dan juga Papulong. Ini dia pertandingan di game yang pertama di match yang kedua. Sementara itu untuk RRQ udah ada Kagura, Esmeralda, Lee, Yuzong dan juga Hylos. Sementara itu untuk EVOS ada Hilda, Cloud, Popol Kupa, Tamus dan juga Selena. Serangan pun langsung diberikan kepada tim RRQ. Ini baik sekali, udah ada 1-2 orang bergabung bersamaan untuk langsung ngeharas ke arah Esmeralda. Ada Revitalize juga yang udah dibuka dan first blood-nya berhasil diambil oleh Hylos. Yes, benar banget. Langsung dikomboin dengan menggunakan flame shot deh tadi ya. Dan bahkan di arah bawahnya didapatkan lagi 1 untuk 1, tapi masih ada kendala, masih Yep. ada pause yang akhirnya merasa nyaman ketika lagi bermain. Oke, dan sekarang kita udah masuk lagi, udah balik lagi ke Land of Doubt. Rek berada di bagian tengah. Ini dia Rek yang sudah lama kita tidak melihat memakai Cloud ya. Yes, benar banget, dengan retribution nih pastinya. Jadi digunakan oleh seorang Rek dan Bajan ya, menuju ke arah mid lane ya. Aku baru ngeh, ternyata dia lebih milih di arah mid kah? Oh iya bener cuy. Iya, dia pergi Dia ke mid. mid pakai tank dan juga one-nya justru yang di samping menggunakan Popol Kupa. Oke, Popol Kupa digunakan oleh One Brother Silent. Dan ini dia job desk dari Wow. Hilda. 1 orang diketok, habis sudah. Gila, langsung maju dan langsung dihajar begitu aja. Wow, hampir saja Sin kehilangan blue buff yang dia butuhkan loh, akibat Hilda tadi yang langsung nabrak ke arah blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Waduh, Menuju ke arah gold buff, masih ada retribution juga. Bajannya benar-benar ngegangguin banget. Open vision dilakukan, masih ada flicker di dari seorang Bajan, harusnya masih bisa balik ke arah belakang. Second eye, masih ada flame shot juga, lambat banget di sana. Masih bisa untuk cabut lagi, lari nyiprit ke arah rumput dan dapetin ringan darah. bener banget. Untung masih bisa selamat ke arah Bajan dengan menggunakan Hildanya. Rumput adalah home sweet home, di mana ada absorb yang bisa dia dapatkan, di mana bisa regen HP juga. Tapi untuk Sin berada di bagian tengah, udah ada trap yang kita lihat ada di tengah, ada di bagian bawah. Ini adalah keuntungan dari menggunakan Selena ataupun Popol Kupa. Mereka bisa open map dengan menggunakan trap-trap yang mereka miliki. Oke, udah mulai masuk. Dan Wow. langsung ada Tempest of Blade juga. Energi sedikit, ada Bajan juga mencoba untuk mengejar, tapi masih di cover oleh seorang LJ. Kena stun, masih bisa bisa balik bareng. lagi, dan tampaknya masih bisa untuk survive dengan 2 bar darahnya. Iya benar banget. Sementara itu ada Cloud yang bergerak ke sisi bawah. Sementara itu untuk Wow, auto turretnya, digabungin hampir aja tadi ada 1 Abyssal Arrow yang naik. Abyssal Arrow lagi. Bener, Ya, bener, Abyssal Arrow Bener, nancap bener. ya. Benar. Sementara itu untuk Little Wanderer kanan dan kiri udah nongol juga di bagian bawah. Lemon kan langsung dikejar aja oleh Pendragon yang menggunakan Tamus. Akankah Rexy mengeluarkan lagi lele polelanya? Enggak ternyata. Yes, dan menuju ke arah Turtle sudah di zoning, ada 1, 2, 3 hero.
Dua dari tim EVOS, ada Little Wonder, ada Retribution juga, LJ mencoba tembus stun, tapi masih ada Visolero juga dibuka tim fight-nya, Konoha Senpu dari seorang Sidnya, mendapatkan reveal sword-nya, maju lagi karena depan track-nya, begitu saja, ada R7 di sana, naganya menyakitkan, dari tengah bajannya, masih mencoba untuk lari ke arah belakang, Rexy tidak ada mana, dikejar sama R7 yang mencoba untuk maju seorang LJ-nya, 1 melawan 2, LJ-nya masih tebal banget, masih bisa survive, dan bahkan Sin-nya yang mendapatkan bajan di arah bottom lane. Yap, 2 tumbang dan salah satunya adalah core dari EVOS Legend. Ini adalah suatu kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Sementara itu, di top lane-nya terciptalah sebuah space di mana Esmeralda yang digunakan oleh Lemon bisa memberikan damage ke arah outer turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini instant replay-nya. Kita lihat di arah atas first blood didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan kita lihat di live-nya Rexy. Oh, terkena. Bisa lewat bisa trap. Langsung soliter juga. Oh, flicker dari bajan. Ditancap. Tapi tampaknya ini malah dibalikan keadaannya. Set-top terbaik dari tim RRQ Hoshi. Masih bisa survive. Bajannya juga masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Kedua tim benar-benar memberikan permainan yang sangat amat cantik. Walai. Finn-nya selamat mengakibatkan ada sebuah posisi yang begitu merugikan ke arah Bajan. Tapi untungnya Bajan pun selamat. Tapi kita balik lagi di bagian atas. Ada pertempuran yang dilakukan oleh Pendragon dan juga Esmeralda yang digunakan oleh Lemon. Ini alot banget sampai 2027. Kayaknya nggak kelar-kelar pertempuran antara Tamus dan juga Esmeralda ya. Yes, benar banget. Tet, ya. Ada tet. Dan di arah bottom lane rack-nya sekarang langsung menggunakan blazing duetnya, masih ada skill 2 masih bisa cabut dengan battle mirror image-nya, tapi satu orang tumbang di sana R7-nya dan Finn-nya lagi-lagi menumbangkan seorang Selena-nya, Rexy-nya yang overturn-nya langsung flicker ke arah depan. One-nya masih bisa memanggil kupanya, tapi tampaknya dia bisa terbesar dan serang Sin. Bajannya sendirian melawan seorang LJ, belum ada stun, masih menunggu Deviant Sword-nya, dihajar tapi masih bisa untuk tebal darah banget. Ini benar-benar bisa cabut ke arah belakang, tebal banget darahnya dan masih bisa survive. Ini Bajan benar-benar tebal. Walaupun tadi udah ada beberapa orang lagi di kubu EVOS Legend yang harus tumbang, tapi di bagian atas kita lihat pertarungan antara Tamus dan juga Esmeralda benar-benar tiada habisnya. Tapi kali ini kita lihat aja. Deviant Sword, lihat licin banget. Jempolnya si seorang Nando Sin yang mencoba untuk menambahkan satu hit lagi. Soliter belum, masih bisa bergabung. Ternyata Rexy double kill dari sana Selena. Wow, luar biasa sekali momen tercipta dari Rexy. Kita lihat aja barusan. Akibat tadi sebuah tingkat PD yang mungkin cukup tinggi dari Sin, di mana memberikan damage ke arah Selena, tapi malah dibalikin. Dan sekarang Sin-nya harus tumbang dan harus berada di lane of down tanpa adanya blue buff untuk beberapa saat. Wah, ini akan sangat menjadi kerugian sekali untuk Sin. Kita sama-sama tahu Link tanpa blue buff bagai motor tanpa bensin. Dan sekarang kita lihat udah ada blazing duet dan Esmeralda-nya pun down. Lemon kali ini harus dipulangkan menuju ke base-nya. Satu outer turret pun berhasil ditumbangkan. Yes, benar banget. Dan bajannya mengganggu lagi pergerakan dari seorang Sin-nya yang sangat amat tipis. Lihat ada naga dari seorang R7, si gendut yang lagi diet dari R7. Baik banget, langsung maju ke arah seorang bajannya. LJ-nya mencoba untuk cover, ada Rek juga yang masih farming, dapetin Little Wanderer dan diamankan Little Wanderer sama si gendut R7. Dan belum sampai diamankan juga sama seorang Sin. Konoha Senpu langsung dikeluarkan sama blade-nya Pendragon, dan sekarang mencoba untuk maju lagi Deviant Sword. Sakit tangan dari seorang Sin-nya, tapi tiba-tiba ada Rek. Damage dari seorang Finn-nya terlalu besar. Ya, overturn yang berhasil menyelamatkan seorang Link dari tim RRQ Hoshi. Iya, yang overturn benar-benar memberikan damage yang begitu menggila hingga mengakibatkan tadi Cloud yang berada di tengah-tengah pertempuran gak bisa kemana-mana, mendapatkan damage yang begitu besarnya mengakibatkan dia pun harus tumbang. 2 kali Rek berhasil ditumbangkan. Sementara itu untuk Blazing Duet pun kita lihat tadi belum memberikan damage yang begitu besar. Tapi untuk Rexy sepertinya akan langsung menggocek-gocek dan mengamankan blue buff-nya, atau coba mencicil-cicil karena Cloud udah melakukan rotasi dari arah base-nya. Yes, benar sekali. Sudah mulai dizoning juga sama seorang Wan. Ada Polpa, Popol dan Kupa. Oke, di arah turtle-nya sudah langsung berubah. Kupanya menjadi besar, tidak berikan dari seorang Wan juga. Oke, sekarang mau diretrika, diamankan oleh seorang Sin. Harusnya diamankan turtle-nya, menuju ke arah tengah juga. Bajannya sekarang diajar lagi Deviant Sword daripada naga dari seorang R7. Mencoba untuk mengincar lini belakangnya, tapi masih ada battle mirror image dari seorang Rek yang overturn lagi dan lagi. Sin, Peace Poise gak mau masuk, sabar
sabar dia sekarang. Gak mau terlalu masuk ke dalam turret. Ya masih sabar, masih melakukan rotasi tadi ke arah bottom lane dan langsung aja clear minion karena itu bisa menciptakan sebuah jalan untuk minionnya bisa langsung nabrak ke arah inner turret. Tapi kali ini kita lihat monster jungle-nya diambil oleh Sin, ada langsung Lemon apa R7 tadi kalau Lemon. ya. Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Kaget aku ada Lemon nongol di atas kepala Sin. Oke, di bagian tengah kita lihat Sin langsung mundur ke bagian belakang, sementara itu Rek masih melakukan farming dengan minion yang ada. Dia langsung menghabiskan aja wave minion satu demi satu diambil. Ada Little Wanderer lagi, ada monster jungle disikat juga, mengumpulkan level secepat mungkin. Dan sekarang kita lihat sakit banget habis Roy tadi udah langsung nancap menyisakan sedikit lagi HP-nya, tapi udah ada langsung aja Glorious Parmeasa dikeluarkan. Tapi di sisi lain populer kupanya pun harus terkena, tapi Yuzong langsung dibalaskan. Sin menyisakan sedikit lagi HP-nya. Akankah kali ini Rek bisa mengejar Sin? Tapi enggak, ternyata lebih cepat Sin untuk kabur. Ya, satu untuk revive barusan. Tidak adanya Lemon juga tadi, dan di arah bawahnya coba untuk dipush juga pelan-pelan sama pasukan minion warrior plus satu katapult yang ngehit pelan-pelan. Lumayan tuh, 3-4 hit atau 5 hit ya. Kurang sedikit. Enak banget. Tapi di bagian atas langsung dibalaskan juga, sama-sama udah kehilangan inner turret. Bajan terkena langsung payung yang dilemparkan oleh Finn ya. Nancep langsung di sekitaran pinggang dari Bajan. Sementara itu di bagian tengah kita lihat lagi Pendragon mencoba untuk membersihkan minion, di mana minionnya akan bisa langsung nabrak ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Cuma ada hero lock-nya dari Lemon atau dari Finn dan juga LJ. Ini agak berbahaya kalau misalnya Reknya terkena stun, dan burst damage yang dilakukan dari tim RRQ Hoshi itu besar banget. Dan juga kita ingin mengingatkan juga Pak Pulung. Iya, buat teman-teman semua nih Sobat MLers dimanapun kalian berada, yuk langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa langsung di like, subscribe juga jangan lupa ya. Tapi sejauh ini kita lihat lagi pertempuran udara Tempest of Blade. Dikit lagi LJ-nya masih selamat, malah Selenanya yang harus hilang. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga di arah atas Lemonnya kayaknya bakal diincar ya sekarang sama seorang Tamus dan juga Cloud ya. Tapi ternyata Lemon, si Alien masih bisa survive dengan menggunakan flicker. Begitu di arah tengah masih coba untuk mengajar lagi dari Seven. Mendapatkan Wanderernya masih ada seorang Sin juga Bajan yang langsung memacul dirinya. Kono Asenfu dilakukan Tempest of Blade dari seorang Sin dan memukul mundur dari Nandonya. Di start lagi dari seorang Wan, rupanya cukup mengganggu ya pergerakan dari arah Hoshi. Iya, pokoknya kalau udah We Are Angry aja udah marah nih, kupanya berubah dengan mode alpanya. Ih, ngeri banget gigitannya bro. Itu betis udah kemana-mana, itu digigitin ya. Tapi sejauh ini kita lihat ada 3 hero berkumpul, sementara 2 di sisi yang berbeda. Tempest of Blade, Kono Asenfu dan Yaoverse dari seorang Kagura juga dari seorang Finn. Damage yang terbesar dari sini juga mencoba untuk mengejar seorang Bajan, mencoba untuk dapetin beberapa hit juga ke seorang LJ. Oh my god, damage dari Rek. Cloud-nya Dancing Duet, tapi belum berhasil mengamankan seorang Lemon dan juga seorang Finn. Iya, benar banget. Misalkan tadi 2 hero sedikit sekali HP, tapi masih bisa selamat. Di bagian tengah ada Reverse langsung dibuka aja, tapi berhasil untuk menumbangkan Nilo. Sementara itu udah ada naga yang berterbangan, Esmeralda pun down, tapi Cloud-nya pun harus dihilangkan. Sebenarnya itu di bagian atas Sin yang mencoba untuk split push dan hampir aja bisa mendapatkan satu PS turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara itu di bagian tengah cepat banget rotasi yang dilakukan. Tas Riko dilakukan dan langsung ke arah atas juga dilakukan sama seorang Sin. Biasa aja ada emoticon yang dikeluarkan dari seorang Sin. Maju lagi ke arah depan, Rexy yang diincar dari Tempest of Blade. Karena Tempest of Blade Kono Asenfu dan langsung diamankan. Ini bahaya kalau bisa tahu stiker sama si Nando ya. Dia punya stiker Alien Lemon dibalaskan dengan stikernya Udil dan langsung dimajin sama seorang Sin. Alien tuh pokoknya Lemon aja, pokoknya Udil tadi di saat dikeluarkan langsung dikejar habis. Tapi semuanya teman-teman semua ya, langsung aja kita tancapin like-nya ya, langsung kita like-in bareng-bareng sebagai bentuk support kita kepada seluruh player yang ada di Indonesia. Dan Hildanya pun gak lagi bisa bertahan. Itu tadi ada replay yang kita lihat ya. Aduh. Bener banget. Semakin banyak like-nya, semakin banyak orang yang tahu kalau MPL sudah mulai juga. Jadi tahu di home YouTube-nya atau mungkin di Facebook. Ya. Dan semua orang juga bisa menonton dan mendukung acara ini. Biar event ini selalu ada. Toh kalian juga bisa nonton enak di rumah. Iya. Jadi apa gunanya kalian ngeklik tombol dislike? Gak ada gunanya. Wow, Aida, Umai, jadi walai-walai itu ya, walai-walai Iya, dimanapun kalian berada, langsung aja kolom like-nya dipencet, kita langsung tiban aja dimanapun, kolom dislike-nya
dan sekarang kita lihat Kagura pun langsung menghilang. Dan tampaknya Sin terlalu offside, terlalu dive dan langsung ditumbangkan begitu saja. Lordnya sudah NH dan ini mungkin waktunya yang tepat untuk EVOS Legend mengamankan Lord di atas menit 12 ketika dua orang Finn dan juga Sin-nya tumbang. Tapi ada Lemon dan juga R7 mencoba untuk mengajar pelan-pelan, digangguin juga, mencoba untuk dapetin Lord-nya, digangguin sama LJ juga, di zoning habis-habisan, digangguin juga dan dihajar LJ-nya sekarat. Masih ada Revitalize dan langsung basic attack dihajar begitu saja. Blazing Duet diamankan oleh seorang Rek. Iya, Blazing Duet tadi udah dikeluarkan, tapi sekarang kita lihat aja Popolen Kupa pun harus tumbang di sini. Pendragon langsung hadir, join the fight, memberikan damage tambahan lagi. Tapi Reknya memberikan damage, tapi belum begitu sakit. Malah dia yang harus hilang dan Esmeralda pun menyusul. Ini benar-benar team fight yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Mereka sengaja untuk masuk, paksain tim fight. Walaupun kehilangan Lemon dan LJ, tapi ini membuat distraction habis-habisan kepada tim EVOS Legend. Jadi mereka nggak langsung Lord. Wow, ketokan yang diberikan oleh Bajanet benar-benar menyisakan SK-nya bisa sebar lagi ke arah Finn tadinya. Yes, benar banget. Coba tuh dapetin bak merah juga. Ada trap, ada Tempest of Blade, masih ada Retribution Gap digunakan. Deviant Sword-nya juga mencoba dapetin pedang-pedangnya. Ada R7 mencoba untuk mundur. Mau didapatkan kah? Didapatkan untuk bak merahnya. Ada Deviant terus dilakukan oleh R7-nya. Sudah menjadi naga-naga besar bentuk manusia. Ada LJ, 240 way sekarang dari Pendragon-nya. Langsung diajar begitu saja. Finn-nya juga sekarang digigit sama kupanya, sama seorang Wan. Dan Finn-nya justru yang malah tumbang di tim fight barusan. Ya, Finn-nya harus tumbang, menyisakan 4 player di kubu RRQ Hoshi. Akankah untuk EVOS Legend mereka langsung mengarah ke Lord? Karena Lordnya pun sampai menit ke-15 belum dicolek juga, masih stay sendirian, belum ada yang ganggu. Tapi pergerakan dari Hilda dan Popolen Kupa kita lihat aja udah mulai mendekat. Ada satu trap tadi yang langsung dipasangkan dan sekarang Hylos-nya akankah menjadi korban dari dua hero ini? Ada Abyssal yang dilemparkan walaupun tadi masih miss, belum mengenai siapapun. Yes, benar banget. Dan kita di sini di arah tengah. Digigit sama kupanya. Tapi Sin-nya mengincar ke arah belakang, ke arah Wan-nya. Ya, dapat komplit, menyelamatkan dirinya. R7 mencoba untuk mengincar seorang Rexy-nya. Sekarang LJ-nya basic attack dari seorang Rex. Terlalu menyakitkan. Dipacul begitu saja sama Hildanya. Dan menuju ke arah mid lane-nya. Didapatkan turret pertamanya. Dan dilihat Lemon-nya. Lemon si buah-buahan. Si Alien juga harus tumbang. Dua hero sekarang harus tumbang dari tim RRQ. Oh my god. Yap, dua hero dari RRQ udah hilang dan ini kesempatan begitu saja muncul. Tapi di sisi yang berbeda, Sin tetap melakukan speed boost untuk memberikan space kepada minion-minionnya bisa langsung nabrak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Benar sekali. Ini mencoba untuk dapetin Lord-nya. 2 bar tersisa. Tidak bisa dikomit kayaknya. Atau mungkin mau dipaksakan sama Sin-nya. Vince Boys. Vince Boys dari seorang Lee-nya mau dapetin buff birunya. Mencoba untuk dapetin dan ternyata Lord-nya sudah langsung diamankan oleh seorang Cloud-nya. Masih mencoba untuk diajar sama bajannya. Sudah semakin tebal. Ada yang overcharge. Masih belum terlalu sakit tampaknya. Tapi mencoba untuk mengharas ke arah tamusnya. Tapi masih bisa untuk jabut ke arah belakang. Dan Malefic Rock sudah diamankan oleh seorang Rek. Yap, Malefic Roar kayaknya langsung diamankan oleh Rek. Menambah lagi penetrasi dari sisi damage-nya. Sementara itu di bagian atas ada 2 wave minion yang akan langsung nabrak ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Legends. Di sisi EVOS Legend mereka punya Rek yang memakai marksman ya. Mereka punya Cloud dan juga semakin lama gamenya semakin tebal juga dari Bajan, dari Wane juga, dari Kupanya yang benar-benar ganggu banget. Dan Pendragonnya juga bisa menjadi tahan badannya. Jadi hero yang punya durability tinggi. Sedangkan dari tim RRQ benar-benar harus men-set up tim fight yang rapi sih ini. Ini benar-benar harus bagus banget mengincar ke arah mungkin. Ini dia yang aku bilang. Ini kalau misalkan Pendragon kelar sih akan berbeda tim fight ya. Tempest of Blade, Konoha Senpu dilakukan oleh seorang Sin. Deviant Sword juga langsung diamankan begitu saja. Tapi Rek, what are you doing man? Yap, dia menggunakan Blazing Duet dan kayaknya stuck 10 dari Art of Thievery-nya belum ada tadi. Belum terkumpul ya, tapi setidaknya bisa memberikan damage yang cukup lah untuk membuat R7 harus kabur. Sementara itu Dominant Ice diambil oleh Lemon. Di sisi yang berbeda kita lihat di bagian tengah, akankah mereka berhasil untuk mendapatkan inner turret yang dimiliki, tapi ada Wind of Nature yang diambil oleh Rex. Sepatunya dijual, diganti Wind of Nature dari seorang Rex. Tidak ada movement speed tambahan, mengandalkan dari Art of Thievery-nya. Dia lihat jalannya lambat banget, jadi dia ngandel dari skill 2-nya. Masih bisa berjalan, masih ada Blazing Duet juga mencoba untuk bertahan dari seorang
Rek ya. Dan merah image sudah ditaruh di arah rebutan, lompat lagi, coba untuk berkumpul dengan Rexy dan juga kawan-kawan support dari tim EVOS Legend dengan movement speed yang sangat amat lambat. Tapi kita lihat di sini mereka dari tim RRQ Hoshi benar-benar masih bisa menahan tampaknya push yang dilakukan oleh tim EVOS. Iya benar banget, akankah kali ini Linknya bisa menggocek keseluruhan pemain dari EVOS Legends. Sementara itu untuk EVOS mereka udah masuk ke dalam pit dari Blue Buff yang harusnya menjadi milik dari Sin yang berada di RRQ Hoshi dan Media pun harus tumbang. Benar banget, langsung ada blazing duet ditumbangkan begitu saja. Dan ini dia outer turretnya, mau diamankan juga sama seorang Rek, mau dapetin inhibitor turretnya. Oke, Glorious Pathway. Yap, Glorious Pathway dikeluarkan, tapi dia langsung aja melompat ke bagian depan. Rek, apa yang terjadi? Rek, what? Immortality pecah dan kayaknya dia tidak menyangka damage yang dikeluarkan terlalu besar tadi. Walaupun sudah ada Wind of Nature, Pendragon dan juga Bajan harus mundur. Ada seorang Wan juga yang mencoba untuk mengcover dengan menggunakan popol dan kubahnya. Bajan yang sekarang masih bisa coba ke arah belakang. PKB cukup baik, Peach Boy mencoba untuk mengincar seorang Wannya dan langsung dipanggil Inferno. Dan malah Liga harus tumbang, digigit sama Kupa. Arseven sekarang masih ada pasif, mencoba untuk menambah diri. Langsung ada Papiru juga. Arseven menjadi naga-naga terbang. Di udara mengajar seorang. Dia masih ada flicker. Arseven sendirian. Terbang, digigit lagi, diajar. Dan bahkan Wannya dia mendapatkan point kill di sana. Wow, ada yang udah mulai menggila untuk saat ini. Sementara itu di bagian tengah kita lihat lagi ada Esmeraldanya berjibaku sendirian. Lemon, Alien, bisa nggak dia bertahan? Inferno udah di pop up tapi tariannya begitu sakit. Belum ada efek ataupun efek yang kita lihat. Tapi udah ada kerusakan juga yang diamankan langsung oleh Wan. Sementara itu Bajan nih. Benar banget. Lihat Bajannya. Bajannya dikejar. Gila sih. Ini rotasi dari Bajan sih next level banget. Dia nggak peduli sama Lemonnya. Dikacangin bro. Udah Alien dimin aja. Dia ngincer Karafinnya terus menerus. Dia incer supportnya dari mage-nya, dari Fitnya. Ada Lemon. Terkena itu selaya rollnya darahnya tebal banget bro. Agak sulit untuk menumbangkan seorang Lemon karena Necklace of Durance-nya hanya dari seorang Rexy mencoba untuk mengamankan seorang Lin. Tempest of Blade. Kona Senpu masih ada dan Virtus juga ke arah belakang. Lebih pilih untuk kabur atau digigit itu. Pindah sekarang tangan. Oh my god. Mengincar karena pindah. Dan langsung tumbang. Pindown. Tetapi Esmeralda coba kita lihat ya. Blessing juga udah dikeluarkan sedikit lagi. SP tersisa di Esmeralda tapi dia masih bisa selamat Cornet. Dan basic attack dari seorang Rex mencoba untuk menghajar seorang Elos ya. 1-2 hero dan bahkan satu dari EVOS Legend Rexinya harus tumbang dari team fight barusan. Dan ini Sinnya nggak ikut war. Dia lebih milih dapetin buffnya terlebih dahulu. Dia fokus ngamanin buffnya dan Pendragon juga memilih untuk membersihkan di arah top lane-nya. Iya, ini di arah top lane-nya benar-benar dibukain jalannya. Beberapa wave Ninian berhasil untuk masuk. Tapi ya ini luar biasa sekali permainan yang dipertontonkan oleh seluruh player yang bermain di El Clasico kali ini. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga di arah bawah. Ya, Masih mencoba untuk nge-split juga dari seorang Sin. Masih ada Pinch Boys juga. Dan selalu memotong laju minion di arah tengah dari seorang Sin. iya benar banget. Tapi udah ada satu blue buff yang tadi langsung nongol. Akankah diinisiasi oleh player-player dari EVOS, dari RRQ ya. Sementara itu untuk Sinnya, dia pun pergi ke arah yang berbeda, mengamankan dirinya terlebih dahulu. Tapi teman-teman semua, sekali lagi di sini kita mengingatkan, jangan lupa di subscribe juga untuk channel dari MLBB Indonesia. Dan jangan lupa tancapin langsung jempolnya sebagai bentuk dukungan kita terhadap seluruh player yang bertanding di MPL Season 6 kali ini. Dan juga kepada Muntun yang sudah langsung menyelenggarakan MPL ada di Indonesia nih ya. Jadi buat teman-teman semua, jempolnya jangan lupa nih langsung ditancapin aja. Dan sekarang naganya langsung berubah pergi ke arah yang berbeda. Pergi lagi tapi udah ada Tamus, akankah langsung dilempar? Enggak ternyata ya. Yes, benar banget. Dan lihat yang dilakukan oleh Sin. Sinnya benar-benar melakukan split push. Tapi tim fight tidak ada seorang Sin. Fokus dia dapetin turret yang gak peduli apa yang terjadi di arah tengahnya. Dan masih bisa di-defend juga. Tapi tim fight di arah bawahnya masih ada Fertilize Lemon sekarang. Coba untuk menghajar seorang LJ-nya. Basic attack dilakukan. Glorious Pathway hanya untuk melambatkan pergerakan dari teman-teman EVOS Legend. Masih bisa retribution. Rex coba untuk dapetin bump merahnya. Didapatkan bump merahnya. Dan linknya split push. Dan langsung mendapatkan turret di arah tengah. Dia gak peduli gak ada minion yang masuk. Dan dia
bener-bener fokus dapetin turretnya, bener-bener fokus untuk dapetin objektifnya. Oke, tapi ini sebuah kerugian nggak sih untuk RRQ di mana EVOS bermain ataupun bertempur dengan core-nya, tapi tidak dengan RRQ gitu loh. Nah ini nggak kerugian, malah justru ini yang bakal menjadi disaster. Karena Rek-nya hilang selama 50 detik. Banyak sekarang, immortality-nya mungkin akan pecah. One juga sekarang tidak ada flicker digunakan. Karena masih cooldown 2 orang dari tim EVOS Legend. RRQ to strong. Dan bahkan masih ada Tempo, Deviasan, Rexy juga hilang. Apa tidak dari tim EVOS Legend, panggilan begitu saja. Alien dari tim RRQ Hoshi. Dan mungkin akan langsung kempus di arah mid lane-nya. Pendragon versus everybody. Can you do it? Can you survive? You can, man. Karena ini Alien yang jumlahnya ada 5 dari tim RRQ Hoshi. Dan langsung dapat komplit wipe out untuk tim RRQ Hoshi. Wipe out untuk tim RRQ Hoshi. Dan sepertinya kemenangan di game yang pertama hadir untuk RRQ. Wow, luar biasa permainan dari tim RRQ yang benar-benar memanfaatkan semua situasi dan kondisinya. Bahkan mereka punya peluang untuk split push, langsung dilakukan splitnya. Gak peduli apa yang terjadi di arah bawah. Team fight yang 4 lawan 5, yang penting objektif, dan objektif. Iya, tapi tadi tuh luar biasa. Tapi dengar-dengar katanya rumor kalau misalkan Lemon tuh bisa mainin Lui juga di arah side. Itu dia masalahnya. Akankah dibuktikan kali ini nih? Kita akan melihat untuk pick selanjutnya ya. Kalau misalkan pick selanjutnya ada hero sideline sih harusnya dipakai Lui-nya mungkin. Dan sekarang band dulu. Band dulu ke arah mana lagi? Sementara itu belum ada Corentria dan One langsung dihilangkan begitu saja. Sementara itu untuk One pergi ke arah mana kabinnya? Mereka sama-sama belum mengambil satu core pun. Akan Kaling langsung dihilangkan ataupun Hayabusa ataupun Lancelot yang sangat-sangat sering untuk digunakan di meta yang sekarang. Sementara itu mereka masih berpikir belum ada lagi. Esmega atau Kakor? Counternya juga untuk si Link ternyata yang Esme kebuka, Lunox kebuka. Tapi kalau misalkan dilihat dari RRQ, apakah mereka ingin amankan sideline lagi? Satu sideline yang cukup kuat, Tamus juga masih ada. Cuma nggak tahu. Tadi dia pakai Tamus deh. Oh enggak ya? Tamus tadi menggunakan Pendragon. Iya, Evos pakai. Suara LG masih berpikir belum ada satu hero pun yang terlihat, Shadow Pit pun belum terlihat. Setelah itu Gatot Kaca kah? Oke, Kalau Gatot Kaca berarti sideline-nya Gatot Kaca Iya. sama Yuzong. Yang pakai Gatotnya siapa? Lemon. yang pakai Gatot siapa? Lemon guys. Siapa? Ayo. Oke, kita masih menunggu. Akankah masih tetap LG menggunakan? Tapi biasanya sekarang juga Gatot itu berada di sideline loh. Kalau LG menggunakan, berarti dia ada di bagian mid dan juga support ke arah core-nya. Oke, masih belum terlihat karena satu hero terakhir akan menjadi penentuan untuk RRQ. Sementara itu Sylvana Shadow Peak belum menjadi sebuah keputusan yang pasti dimiliki oleh EVOS Legends. Tamus again and again. Oke, Shadow Peak sementara itu belum ada satu core pun, tapi ke arah manakah core-nya akan pergi? Marksman lagi kah? Ataupun Lancelot yang masih terbuka? Esmeralda pun sekarang bisa diambil, tapi Cloud lagi. Oke, yakin? Yes. Tamus sudah diamankan, sementara itu Cloud. Tamus lagi. Dan Cloud again and again. Sementara itu untuk RRQ, satu hero terakhirnya, ini dia. Siapakah yang akan dipilih? Hayabusa. Oke, Clock. Hayabusa, Clock. Oke, kita lihat. Tunggu. Yes. Dan ternyata ya. Benar. Sinando pakai Hayabusa. Nah, ini di mid siapa, Pak? Luigi atau Gatot nih, Pak? Luigi, Gatot jelas di samping. Gatot ke samping ya sekarang. Lemon yang pakai Gatot. Oke, Lemon yang menggunakan Gatot, Iron Fist, Unbreakable, atau sementara 1-0 lewat Best of 3 series. Dan ini dia, Land of Dawn. Here we go. Smash them. Menuju game yang kedua, Best of the Series, kita akan melihat dari kedua tim dengan draft yang Mobile sekarang Legends. Rek masih percaya dengan Cloud-nya yang kali ini dia respect ya, pakai Pure Revive, gak pakai Retribution lagi. Oke, tapi beda kalau dengan season 4 dulu dia menggunakan jungle ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Sekarang juga udah sekarang kita lihat aja nanti belum pilih
terlihat. Sementara itu untuk Rek dengan Bounty Hunter yang dia ambil. Sementara itu R7 berada di bottom lane langsung berhadapan dengan Pendragon yang menggunakan Uranus. Sakit banget Dragon Tail-nya ya. Gila, bener-bener dicicil habis-habisan. Dan oke, Coach Shadow-nya nggak masuk ke arah Rexy-nya. Dan first blood, what the heck? Damage-nya gede banget itu, oke. Dispersion dan juga rotation-nya on point banget ke arah seorang Rexy. Bahkan Rexy juga masih menyimpan flicker-nya, dia tidak menyangka. Kaget dia, damage-nya segede itu, bro. Hanya segede itu, apa-apaan itu tadi tuh. Sepersekian detik hilang langsung. Untungnya Rexy sekarang udah balik lagi. Pastinya akan muncul traumatik di dalam tubuh Rexy ya, karena harus berjaga-jaga lebih maksimal lagi. Damage dari Luyi begitu menyakitkan. Dispersionnya mengejutkan sekali ya. Yes, benar banget. Rek, low mana? Ya, mencoba untuk dicicil sama bajannya untuk dapetin buff-nya. Tidak ada retribution. LG sudah mengetahui untuk servernya sekarang lebih dari top lane. Lemon si alien sekarang dia masih flicker ke arah belakang juga. Mereka belum digunakan. Masih mencoba untuk jaga seorang Lemon yang diajar juga balik. Tapi masih ada shadow kill yang dikeluarkan oleh Sin. Dan Rexy-nya sekarang dan langsung double kill. Diamankan oleh seorang Sin. Oh. Ini benar-benar bencana banget sih. Kalau kata Ranger Mas saya. Ini bencana. Kalau dari Ranger Mas ya. Tapi ternyata si Finn yang dapetin poin kill tadi. Gak double kill dari seorang Sin. Ya, dan plus ada satu gold buff yang berhasil diamankan juga oleh Sin. Baiklah, sebuah keuntungan sekarang dimiliki oleh RRQOC. Dan Sin mendapatkan lagi space untuk melakukan farmingan. Tapi Finn di sisi yang berbeda, akankah dia bisa bertahan? Karena sekarang damage-nya begitu besar. SP-nya sisa sedikit lagi. Tapi Yuzong yang malah berhasil untuk mendapatkan bajan. Di sisi yang berbeda, Finn juga harus hilang dan menuju ke base-nya. Yes, benar banget. Flicker sudah digunakan dari Pendragon-nya untuk mendapatkan poin kill. Avatar Guardian dari seorang Lemon dan langsung didapatkan udah saja Gatot kacanya yang berhasil nge-secure untuk kill-nya. Dan bahkan ini buff birunya dari tadi belum diambil-ambil karena susah juga sih. Benar-benar di zoning habis-habisan. Ada trap juga dan bahkan di arah tengahnya diajar bisa saja One sekarang bahkan coba untuk bertahan di sana dari Tamusia. One more hit dan diamankan oleh Busia Shadow Kill karena seorang Rexy-nya dan langsung diamankan lagi dan lagi dari seorang Finn-nya, Luyi-nya, dan langsung ada spam stiker Lemon. Biasa aja. Oke, 3 down dari EVOS Legend. Sebuah kerugian lagi dan lagi harus datang di kubu EVOS. Mereka harus melakukan evaluasi cepat. Kenapa? Karena kejadian saat ini sangat menguntungkan sekali di kubu RRQ gitu. Ini untuk sisi golnya aja sekarang udah 10,2k berbanding dengan 7.400. Ada sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 bahkan. Bener. Gol yang terpaut dan berbeda semakin jauh lagi nantinya. Waduh, sakit banget, Pak. Wah, ini sih, wah gila sih. Ini sih RRQ. Gue udah gak ngerti lagi sih dari permainan di game kedua sih kayaknya mereka udah megang banget early-nya. Bahkan mereka aja dipaksakan untuk pakai sepatu mana ya, karena dia juga gak dapat blue buff. Jadi dia harus spam untuk Arab Timri, tapi dari atasnya One-nya mencoba dive dengan menggunakan Tamusia, tapi ternyata masih bisa untuk survive dari seorang Lemon. Mencoba nge-push di arah mid. Ada Cloud juga ke arah atas. Lemon berdalam dengan One di baiting kah? Masih ada flicker sih tapi dari Lemon. Dengan Iron Fist-nya tadi memberikan damage, tapi sejauh ini kita lihat aja menghilang langsung Hildanya. Cornet tak membutuhkan waktu lama di sisi yang berbeda. Pendragon harus digigitin dengan kupa yang dengan mode alpha seperti ini. Dipastikan ya, ini kabel-kabel di dalam Uranus sudah putus-putus semua nih. Waduh. Hilda, Pak, hilang kayak gitu 1 detik, 2 detik tadi ya. Oke, mega kill didapatkan oleh seorang Sin menggunakan ultimate-nya kayaknya di sana. Tapi coba untuk mengincar seorang Pendragon masih bisa untuk bertahan sedikit lebih lama. Mencoba untuk nge-push dengan 2 dan 1 katapult terakhir, tapi LT-nya diincar di arah belakang. Lemon juga mencoba untuk dapetin turret-nya. Fokus ke arah turret. R7 sudah berubah menjadi naga dan dia free immune, pasifnya keluar, dimajuin sama R7. Dia tidak takut dan mungkin akan mendapatkan poin kill. Tidak bisa, ternyata masih bisa untuk ditahan sama Bajan dan juga Uranusnya. Iya, hampir saja tadi berhasil mendapatkan 1 player dari EVOS Legends. Sementara di sisi yang berbeda sekarang kita lihat blue buff-nya nggak berhasil didapatkan lagi oleh Cloud, menjadi sebuah kerugian. Dan sekarang jarak antara Cloud dan Hayabusa juga semakin dekat. Ini akan menjadi sangat bahaya sekali untuk Cloud karena sekarang damage-nya kita lihat aja. Oke, baru saja disebutkan dan Cloud harus hilang untuk kesekian
sekian kalinya, 3 kali sudah. Ini kalau kata R7, we lost. Bener-bener dihabisin early game-nya. Wow, bener-bener gak dikasih farmingan. Semua mapnya dan bahkan semua sumber gold yang ada. Dari Lito Wanderer, Bapiru dari Cloud-nya, Rokursa, kemudian Skate Lizard, semuanya bahkan Tato juga akan diamankan oleh seorang Sin. Semuanya dihabiskan untuk tim RRQ 18.700 gold yang mereka dapatkan, Walai. Iya, untuk perbandingan level juga akan semakin jauh lagi. Sementara Sin sekarang udah level 11, tapi Rek kita lihat masih level 7. 4 level yang Gila menjadi sih. pembeda. Wah, Kacau sih. ini benar-benar jauh banget. Flicker ke arah belakang dari seorang Vineyard. Seven-nya fokus dapetin terlebih dahulu, dibakar oleh seorang Valir. Monster kill didapatkan juga dari seorang Sid. Yap. Lemon mengincar karena seorang One Rich ada di sana. Digeprak kah? Nggak, ternyata. Digeprak langsung dengan Iron Fist, tanahnya langsung retak, langsung berapi, langsung keluar langsung. Tapi Pentagon kali ini Coach Shadow mau ulti kah? Gak ada, ternyata masih cooldown. masih cooldown dan kuat Shadow-nya masih bisa mengantarkan dia ke lini belakang lagi. Tapi kita lihat untuk Evo sekarang, area pertahanannya semakin kecil, area farmingnya semakin tidak Shadow. ada. Tapi Sin lagian kuat Shadow dan juga Shadow Kill ke bagian depan memberikan damage yang cukup terbagi. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Wow, ini sebuah kerugian yang begitu besarnya datang terus menuju ke arah EVOS Legend. Mereka semakin sempit sekali area pertahanan yang dimiliki. Dan ini dia inner turret terakhir di bottom lane yang mereka miliki, akankah bisa ditumbangkan juga oleh RRQ Hoshi. Sebentar di bagian atas ada LG dengan popolen kupanya yang cukup mengganggu, dan juga ada Yuzong yang digunakan oleh R7. Begitu membuat permainan dari EVOS Legends semakin terkunci lagi. Wow, permainan yang begitu kebilang dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga Shadow Kill masih mengarah ke minion sayangnya tadi. Oke, dihindari di versionnya Flicker karena belakang tidak mau terkena combo dispersion dan juga rotation dari seorang Fit. Luyi-nya sakit banget. Buat Shadow-nya mentok karena tembok, mau maju lagi kan enggak, ternyata nggak nempel dan lebih milih untuk mundur lagi. Turtle ketiga aja belum muncul. Tapi semua turret keduanya udah hancur semua. Wow. Siapa tuh, Walai? Belum menit ke-8, inner turretnya udah habis. Gila aja, R7 menjadi abang-abangan portal yang gak ngebolehin siapapun keluar dari batas pertahanan yang udah mereka tetapkan. Tapi udah ada Enchanted Talisman yang diambil oleh Pendragon, dan sekarang Turtle-nya berhasil diambil oleh Sin. Akan balik lagi kan menuju dengan rekan-rekannya. Masih ada sharing torrent dengan sharing torrentnya dan berakibatkan godlike. Gila, combo buat Shadow sama Shuriken langsung hilang semuanya. Dan ini benar-benar gratis. Ini sih benar-benar definisi sang raja mengkandangi sang harimau. Shadow Kill-nya belum berhasil untuk mendapatkan seorang baja. Masih mencoba untuk mendefend. Masih ada ngetapuk juga. Dan langsung ada Purify. Tapi damage-nya terbesar legendary didapatkan oleh seorang Sid. Di bawah menit 10. 2 ID tertarik sudah mulai hilang. Apa yang akan mereka lakukan dari EVOS? Tidak ada Rex selama 20 detik. Dan mencoba untuk bersihkan di arah bawah juga One-nya. Mau kemana? Diajar lagi di Crow yang Flicker karena belakang ada Sin juga. Kok Shadow-nya masih masuk. Dan mencoba untuk maju lagi. Shadow Kill harus seorang bajar. Gak bisa selamat. Dan ada Phantom Guardian. Dan ada seorang seperti saja Valeria harus hilang. Double kill. Rico. Tas. Dan Rek pun kali ini langsung muncul bersama Pendragon. Tapi Weminem pun udah masuk. Akankah mereka bisa mempertahankan? Sepertinya sulit akan sekali berakhir untuk EVOS. Tapi sekarang kita lihat aja, udah langsung mengeluarkan Blazing Duetnya guna langsung menghilangkan Weminem. Tapi apalah daya, wipe out. Dan ini dia RRQ Hoshi di bawah menit 10. Di menit 9 persekian detik mereka langsung selesai.